Halo guys, sekarang kita bersama Mas Dika yang sehari-hari mengurus, merawat candi dan memelihara. Juru pelihara ya. Beliau ini Mas Dika, juru pelihara Candi Sumberawan di mana nih? Di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ya, Mas tolong diceritakan sedikit soal candi ini, Mas. Candi Sumberawan merupakan candi yang berbentuk stupa, yang satu-satunya candi yang berbentuk stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Kemudian diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Majapahit, yaitu abad 14 sampai ke 15. Namun sebelum didirikan bangunan candi, tempat ini sudah terkenal dengan nama Kasurangganan, yang artinya Taman Bidadari. Tempat yang disinggahi Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359. Kemudian setelah dikunjungi Raja Hayam Wuruk, kemudian didirikan bangunan candi yang berlatar belakang agama Buddha. Kenapa Hayam Wuruk berkunjung ke tempat ini, Mas? Apa spesialnya sehingga menjadi penting? Di Kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Raja Hayam Wuruk itu melakukan perjalanan keliling, atau istilahnya itu sowan ya kepada leluhurnya. Yang pertama itu Kasurangganan, yang kedua Kedung Biru, dan yang ketiga Kedung Bureng. Nah, tiga tempat ini yang disinggahi oleh Raja Hayam. Nah, dua tempat yang lain itu dekat sini juga? Dekat sini, ini masuk Desa Gunung Rejo, terus yang sana masuk Karangploso. Jadi di sebelah selatan sana itu ada sumber yang namanya Kedung Biru. Mas, ini kan ada beberapa bagian dari kompleks ini, Mas ya. Ini candi utamanya stupa ya. Kemudian di situ tadi kita lihat ada tempat seperti kursi-kursi batu gitu ya. Itu batu Pak, batu bagian istilahnya batu bagian pojok candi ya. Yeah. Itu dulu ditemukan memang sudah terpencar-pencar. Ada yang di sawah, kemudian ada yang dibawa pulang oleh penduduk. Nah, itu kemudian pada tahun 1937 itu pemerintah Belanda melalui Dinas Purbakala itu istilahnya memugar atau merestorasi kembali. Jadi ini ya bentuk yang sekarang. Tadi itu ada bisa dilihat batu puncak yang kesulitan untuk menata lagi. Oh, jadi puncak dari stupa itu kira-kira? Ya, sisa-sisanya yang nggak bisa ditata lagi. Atau jangan-jangan ada dua, itu bangunan sendiri, bukan? Bukan. Nah, Mas, tadi di sebelah sana kita lihat ada tempat pemandian tuh sebelah sana. Tempat pemandian itu tempat pemandian Hayam Wuruk ketika kesini atau bagaimana? Untuk memang candi ini berdiri di atas mata air, Pak. Jadi fungsinya memang sebagai alat transformasi atau alat pengubah air biasa menjadi air amerta. Amerta itu air suci. Iya. Tidak merta berarti mati. Berarti tidak mati berarti hidup. Amerta kan berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, amerta itu mati. Tidak mati berarti hidup. Oh, amerta. Ya, yaitu tadi fungsinya yang pertama yaitu sebagai alat transformasi air biasa menjadi air amerta. Kemudian yang kedua sebagai simbol agama Buddha. Jadi nggak ada hubungannya candi ini dengan kisah pertemuan Ken Dedes dan Ken Arok gitu? Nggak ada ya? Ada. Oke. Baik. Karena ini kan dulu masuk wilayah Singosari ya? Sebelumnya Singosari. Masuk wilayah Singosari. Waktu zaman Singosari di sini apa? Dibiarkan jadi hutan begini? Ya, di sini memang termasuk kaki Gunung Arjuna. Jadi di atasnya juga ada sebagian situs-situs yang istilahnya tidak ada yang merawat. Yang mana Gunung Arjuna itu di mana ya? Sana, Pak. Sana. Ini termasuk kaki gunung di sini. Oh, kaki gunung ini. Iya. Ya, baik. Jadi di atas sana ada Candi Gunung Tele, ada Candi Sepilar. Baik Mas Dika, terima kasih atas penjelasannya mengenai Candi Sumberawan di Singosari. Ya, terima kasih.